kelautan dan pakan ternak. Eee, Program Pijar Gemilang juga berkontribusi pada penguatan ekonomi masyarakat dengan mengolah buah naga menjadi berbagai produk turunan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pengembangan UMKM sehingga masyarakat memperoleh alternatif sumber pendapatan, kesempatan kerja baru, serta peluang pengembangan keterampilan dalam bidang produksi, pengemasan, dan pemasaran produk. Adapun lokasi pelaksanaan Capstone berada di PT PLN Nusantara Power UP Rembang yang beralamat di Jalan Semarang, Surabaya, kilometer 130, Desa Leran, Kecamatan Sluki, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Untuk waktu pelaksanaan Capstone dimulai pada tanggal 25 Agustus hingga tanggal 28 November 2025. Adapun manfaat dari Capstone Project sendiri dibagi menjadi tiga. Capstone. Yang pertama, untuk mahasiswa dapat memberikan pengalaman untuk menjadi seorang yang kompeten agar siap memasuki dunia kerja, mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dalam suatu proyek untuk mengatasi permasalahan dalam suatu Mana ya? perusahaan, memperluas wawasan, mengembangkan Video keterampilan, dan animasi sih mas. meningkatkan kemampuan kolaborasi dalam tim. Video-video Bagi apa gitu. Departemen ESL, membantu departemen dalam pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan isu lingkungan dan ekonomi saat ini, Oh iya, menjadi sarana untuk membina kerjasama yang baik antara kalau kata departemen Mas dan tadi kan dengan pakai suara perusahaan. perut. Yang ketiga, bagi PT PLN Hmm. Nusantara Power UP Rembang, melalui kolaborasi dengan mahasiswa terkait pemantauan lingkungan, institusi ini dapat mengembangkan solusi inovatif dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai dan meningkatkan keberlanjutan operasional mereka, membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan Mana-mana. instansi yang bersangkutan, dapat membantu kemitraan antara Departemen ESL dan PT PLN Nusantara Power UP Rembang untuk menciptakan peluang kolaborasi yang lebih luas di Kamu masa depan. dikirimin orang ya? Adapun stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Capstone project kali ini yaitu mahasiswa Departemen ESL, yaitu saya sendiri, Departemen ESL, dan CSR PT PLN Nusantara Power UP Rembang. Untuk output pelaksanaan Capstone dibagi menjadi dua, yaitu output wajib dan output Tidak di tambahan. full screen Untuk ya? output wajibnya Friska itu. meliputi logbook Bisa di harian, full laporan screen. kemajuan, serta laporan akhir. Untuk output tambahannya meliputi infografis manfaat program, video pemberdayaan UMKM, serta video dokumentasi kegiatan. Selanjutnya, rencana kegiatan Capstone yang pertama untuk mata kuliah Manajemen of Sustainability, yaitu perkenalan dan orientasi awal PT PLN Nusantara Power UP Rembang, Praloka Karya 1, penyusunan program kerja mahasiswa, riset kualitatif dan kuantitatif, serta literatur review, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan tinjauan literatur tentang integrated waste system di program Pijar Gemilang. Selanjutnya, FGD bersama PT PLN Nusantara Power UP Rembang, observasi dan orientasi ke Desa Trenggulunan, yaitu memahami kondisi lapangan program Pijar Gemilang di Desa Trenggulunan, pembuatan proposal capstone project, pembuatan timeline kegiatan, Lokakarya 1, praktik pengolahan limbah dan buah naga menjadi produk turunan, kunjungan ke desa binaan dan notulensi, yaitu mengikuti dan menotulensi kegiatan turun lapang atau kunjungan ke desa binaan yang dilaksanakan oleh Divisi CSR PT PLN Nusantara Power UP Rembang, melakukan validasi data yang digunakan untuk pengecekan keakuratan dan kebenaran data yang telah didapatkan dari hasil kuesioner, pembuatan logbook, supervisi Pralokarya 2, menyusun laporan akhir Manajemen of Sustainability, serta Lokakarya 2. Adapun untuk mata kuliah Sustainability Project Experience, yaitu pembuatan kuesioner mengenai aspek keberlanjutan, yaitu menyusun pertanyaan kuesioner untuk mengumpulkan informasi mengenai aspek keberlanjutan dari program Bicara Gemilang yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, identifikasi potensi limbah, yaitu mengidentifikasi jenis limbah dan jumlahnya yang dapat diolah menjadi melalui integrated waste system, wawancara kepada anggota KEP Parikesit, melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan program dan dampaknya bagi masyarakat, bagi kelompok tersebut, menghitung analisis pendapatan dengan perhitungan benefit cost ratio untuk mengevaluasi sejauh mana manfaat ekonomi yang diperoleh dari program Pijar Gemilang dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya untuk eh, Selanjutnya, analisis deskriptif mengenai hasil wawancara dan observasi program, pembuatan video kelompok binaan, pembuatan infografis program Pijar Gemilang, dan pembuatan laporan akhir Sustainability Project Experience. Selanjutnya, untuk enrichment course, saya mengambil mata kuliah berpikir kritis dan kreatif, yaitu yang pertama penataan dan distribusi souvenir, kunjungan rutin ke kelompok desa binaan CSR, pengembangan desain program CSR. Selanjutnya, untuk enrichment course yang kedua, saya mengambil mata kuliah etika profesional, yaitu dengan mengikuti kegiatan rutin perusahaan,
memahami kode etik perusahaan dengan memahami peraturan operasional sistem manajemen talenta dan karyawan, berpartisipasi terhadap kegiatan perusahaan, seperti kunjungan tamu dan event lainnya, serta tugas tambahan. Adapun untuk timeline kegiatan Capstone Project, untuk FGD bersama PT PLN, dilaksanakan pada bulan September, Praloka Karya 1 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan September, untuk observasi dan orientasi ke Desa Trenggolenan, serta penyusunan, proposal Capstone Project telah dilaksanakan pada bulan September, Lokakarya 1 dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Oktober. Studi literatur dan pembuatan kuesioner mengenai aspek keberlanjutan, wawancara kepada anggota kelompok KP Parekasit yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober, pembuatan infografis dan pembuatan video, serta praktik pengolahan limbah dan buah naga menjadi produk turunan yang dilaksanakan pada bulan November, perhitungan analisis pendapatan biaya rasio yang dilaksanakan pada bulan Oktober, penyusunan laporan kemajuan, supervisi, penyusunan laporan akhir, Lokakarya 2, serta Lokakarya 2 yang dilaksanakan pada bulan November. Sekian pemaparan kegiatan project dari saya. Untuk Bapak dan Ibu, apabila terdapat masukan dan saran dipersilakan. Silakan Pak Hayat terlebih dahulu barangkali. Baik, baik. Terima kasih Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak Edi, Fernando, Pak Dimas ya. Tapi yang lalu itu Pak Bambang ya. Jadi Pak Fernando menggantikan atau iya boleh saja sih gitu. Artinya saya sekalian kenal aja Pak Fernando, berarti baru kali ini ikut Zoom ya. Karena yang sebelumnya saya catat itu Pak Bambang. Baik. Ikut Pak. Baik. Dari kemarin ikut. Kebetulan ikut. Pak Fernando. Mas Bambangnya lagi dinas luar kota Pak. Oh gitu ya. Ikut semua ya, Pak kemarin. kemarin. Nggak apa-apa. 4 orang. Oh iya Pak Fernando yang berlima ini tuh. ya. Berlima apa berempat dikeroyok. Ya. Yang ini, yang apa? Gimana? Ada ada chemistry nggak? Enggak. Oke. Ada kayaknya Pak, ada perkembangan. Oke, itu side effect. Baik. Tuh jadi lupa ya. Terima kasih. Rizka ya, ini tadi program Pijar Gemilang. Saya tadi sempat hilang suaranya. Itu Pijar Gemilang itu tadi memanfaatkan faba di Desa Trenggulung. Desa Iya, Trenggolenan, Bapak. itu tadi saya agak hilang suaranya. Itu dimanfaatkan untuk apa tuh di Desa Trenggulung? Untuk limbahnya sendiri kan ada 3, faba, sampah organik rumah tangga, dan limbah perkebunan buah naga. Itu dimanfaatkan sebagai pembuatan pupuk booster faba serta hidroton, Bapak. Oh, jadi fabanya juga itu dibuat pupuk juga bersama itu. Dicampur atau gimana? Saya belum tahu ini. Iya, Bapak, dicampur. Iya. Itu kan hasil campurannya itu berupa pupuk apa namanya di situ disebut di program Pijar itu? Untuk pupuknya disebut booster faba, Bapak. Booster faba. Sudah ada nanti tolong ininya ya apa namanya? Karena ini kan perusahaan pasti sudah dianalisis ya ininya apa kandungannya gitu ya. Berapa banyak? Apa yang untuk apa terutama pupuknya itu untuk kandungan apa? NPK atau apa? Pupuknya digunakan untuk perkebunan sendiri, perkebunan buah naga di Desa Trenggolenan itu gunanya untuk mempercepat proses pembuahan, Bapak. Iya, kita mentang-tang dari ESL gitu harus tahu itu. Jadi tanya nanti dengan Mas Fernandonya gitu, tanya itu apa yang terkandung di situ sehingga mempercepat pertumbuhan itu apa kan itu pupuk itu kan yang utamanya ada kandungan N, P dan K gitu. Jadi sebetulnya arahnya itu kan kemana itu nanti gitu ya. Sehingga nanti dalam Anda memahami keberlanjutan kan ini keberlanjutan program kan itu ada kemanfaatannya untuk
masyarakat. Ya boleh Anda sedikit menghitung gitu ya, nggak apa-apa gitu. Artinya ini untuk keberlanjutan. Cuma ya kalau analisis pendapatan bukan BC. Apa tuh? Pakai RC rasio, Pak. Arsip. Ya, kalau BC itu kan dalam analisis jangka panjang benefit karena kita valuasi gitu ya. Nah, ini yang ini kan. Jadi boleh Anda menghitung itu kan udah paham ya hitung menghitungnya gitu. Jangan nanti Anda ditanya memang mudah gitu analisis pendapatan gitu. Tapi ya itu tadi dari konsepnya ya itu harus Anda memahami secara keilmuan. Ya, itu kan nanti malu kalau ditanya Pak Edi, Mas Fernando atau Pak Dimasnya, Anda nggak paham tentang itu. Jadi harus juga paham walaupun analisis pendapatan itu mudah, penerimaan dikurangi biaya gitu. Tapi apa yang dimaksud biaya, apa juga yang penghitungan dalam tenaga kerja pakai HOK gitu ya, itu kan ini kan berbeda sekali. Anda kan berkecimpungnya nanti dengan petani kan itu. Ada berapa banyak di desa Trenggulung itu yang menjadi proyek ini? Berapa berapa petani di sana? Anda pernah ke Trenggulungnya nggak? Pernah, Bapak, tapi untuk jumlahnya sendiri, belum melakukan identifikasi Berapa lebih kali lanjut. ke Trenggulung? 2 kali, Pak, 2 kali. Ya kan harusnya kan ada sudah punya catatannya. Lah kalau menghitung hasil pendapatannya gimana caranya gitu kan? Tanya di situ. Jadi nggak bisa nanti Anda hanya ambil yang senangnya aja gitu kan. Ya walaupun Anda bukan penelitian tapi kalau Anda menghitung itu ya mau tidak mau ya harus diacak juga gitu ya pengambilan sedikit sampelnya gitu ya. Ini yang ininya, walaupun nanti mungkin saja kan ini bisa dilanjutkan ke penelitian, tinggal melengkapi mungkin dari sisi analisisnya apa gitu. Karena kan ini kan untuk magang ya boleh saja lah gitu analisis sederhana kan gitu ya. Karena kan ini menghitung keberlanjutan ya, keberlanjutan program. Jadi juga kalau kalau kita tidak salah satu salah satu ukurannya untuk kita melihat keberlanjutan itu kan ya dari sisi kemanfaatannya untuk masyarakat kan jadi pendapatan dari apa yang kita bina di masyarakat kan gitu. Tapi juga Anda harus juga memahami gitu ya kita dalam menghitung itu jangan nanti hanya dihitung satu rumah tangga gitu atau satu petani gitu. Kan nggak benar gitu nantinya gitu ya. Kemudian juga ini program Pijar Gemilang ini apa yang ditargetkan dari perusahaan itu apa sih? Menanam komoditi apa khususnya yang ditargetkan? Untuk sendiri di program Pijar Gemilang itu tentang perkebunan buah naga, Bapak. Hanya buah naga saja. Ada Ya, demplot pertaniannya juga sih, Pak. ya artinya nanti harus jelas harus clear gitu ya. Jadi program ini apa diperuntukkan untuk apa? Buah naganya buah naga yang seperti apa? Buah naga merah, buah naga putih itu seperti apa? Udah ke lapangan kan tahu buah naga yang seperti apa yang diprogramkan oleh Pijar Gemilang ini. Buah naga merah, Bapak. Buah naga merah. Ya artinya itu kan Anda harus memahami itu. Coba nanti ditanya kenapa buah naga merah, kenapa nggak putih? Kan itu hal-hal yang seperti itu kan dalam program ya. Jadi kan program itu kan tentunya ada tujuan-tujuan dari perusahaan gitu yang mereka lakukan untuk membina masyarakat karena tentunya ini masuk proper nggak nantinya pembinaan ini masuk propernya dari PLTU nggak Iya, Bapak. ya Iya, Pak. apa nggak kedengeran nggak ada Iya, halo Bapak, masuk proper. masuk Halo, apakah proper sudah terdengar? iya
kan masuk proper berarti kan itu kan. Jadi kan kalau masuk proper gitu kan, itu kan pasti sudah ada ukuran-ukuran, target-target gitu kan, sehingga itu kan dalam proper nantinya kan itu kan memang semuanya harus terukur waktu digunakan datanya untuk pengusulan propernya kan gitu ya, karena ini kan terkait keberlanjutan gitu tadi ya. Kemudian juga tadi oh iya, untuk karena ini kan kemarin baru evaluasi dari departemen gitu. Apakah Anda sudah mengurus juga surat-surat apa yang harus dilengkapi dalam eh, praloka, loka karya, nantinya juga dengan supervisi gitu. Apakah sudah di ini? Saya belum lihat, belum cek satu-satu nih. Tapi setelah ini nanti akan saya cek juga gitu. Apakah sudah diurus semua surat-surat itu? Saya sudah Bapak, dari kegiatan Praloka Karya 1 dan Loka Karya 1 saya sudah mengirimkan suratnya kepada Bapak dan Bu Eka. Oke, oke. Jadi untuk selanjutnya ini kan artinya kan Anda waktu masih magangnya itu kan masih ini ya. Jadi dari sisi SPE-nya nanti dari sisi Bu Eka mungkin POAK-nya ya. Jadi dari sisi SPE-nya itu kan Anda harus perhatikan nanti untuk pelaporan bahwa keberlanjutan program ini ya kita lihat dari eh, apa dari kalau dari manajemen yang yang ada di Bu Eka misalnya planning organizing-nya itu organize-nya ya itu berjalan nggak ya, manajemen yang dibentuk itu atau yang ditunjuk kelompok kecil itu dengan membuat suatu struktur organisasi tersendiri misalnya untuk menangani ini berjalan baik enggak gitu kan. Kemudian itu juga dari sisi kerjasama. Nah ini dari sisi kerjasama kalau boleh tahu yang Anda tahu sekarang itu gimana? Dari sisi kerjasama PLTU dengan pihak luar itu selain masyarakat itu apa saja untuk mendukung keberlanjutan program ini? Dengan BPP Pancur Bapak untuk monitoring. BPP, ya. BPP Pancur. Ya itu kan kerjasamanya dalam bentuk apa, itu kan harus Anda laporkan nantinya. Jangan hanya kerjasama, tapi detailnya. Anda kan magang ya. Jadi itu yang perlu gitu kan. Jadi kerjasamanya itu dalam bentuk apa? Apakah monitoring yang dilakukan BPP itu juga berjalan dengan baik? Ada recordnya, ada catatannya. Ya, catatan itu kan itu digunakan itu pasti ya memang enak juga gitu kan, karena memang saya juga dengan Bu Eka juga waktu membimbing mahasiswa yang di PT TIF, karena ini memang orientasinya untuk proper, itu sebetulnya semuanya sudah apa ya, secara organize-nya itu sudah well organized biasanya. Hanya implementasinya saja yang perlu Anda cermati di lapangan itu gitu. Apakah dengan well organized tadi itu kan itu terlaksana juga di lapangan itu dengan baik itu kan intinya ke situ. Itulah nanti yang akan Anda uh, laporkan nantinya. Nah, dalam kegiatan berikutnya kami akan mensupervisi itu nanti ya semua aktivitas kegiatan-kegiatan Anda karena kan kami tidak bisa ke lapangan tentunya itu dalam bentuk video nantinya itu ya itu harap tersusun dengan baik. Artinya alur videonya juga itu bisa kita mengerti bahwa kegiatan-kegiatan Anda itu ya runut gitu dari kegiatan. Jangan nanti tuh ini yang ternyata hari ini apa di awal video yang kemarin justru yang di akhir video. Nah, itu tentu tidak ini. Jadi berurutan gitu. Sehingga kami juga bisa lebih memahami dan juga lebih bisa menilai nantinya gitu ya. Mungkin sementara itu Bu Eka, Pak Edi, juga mungkin Pak Fernando atau Pak Dimas juga mungkin nanti kami juga mohon informasi detailnya tentang program Pijar Gemilang ini seperti apa sih gitu. Sehingga ini memang nantinya sudah berapa tahun dilaksanakan dan terkait dengan proper ini sudah apa? Levelnya sudah apa Rizka? Propernya PLTU ini sudah apa?
Bapak. Ya? Emas, Bapak. Aduh, nggak kedengeran apa sih? Emas, Bapak. Oh, emas itu ya. Oke. Oke, itu mungkin Bu Eka sementara. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahyar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat semua ya. Salam kenal Pak Edi. Ini yang baru Pak Edi ya. Kalau Mas Fernando, Mas Dimas ini sudah waktu itu sudah hadir begitu ya. Jadi saya jadi ikutan Mbak Rizka nih manggilnya Mas, gak apa-apa ya. Biar saya juga ikutan muda seperti Mbak Rizka. Baik, tadi Pak Ahyar sudah memberi masukan-masukan cukup banyak ya. Nah, saya sebelum masuk ke substansi ingin bertanya dulu ya. Jadi Rizka ini selama magang itu dengan pijar gemilang tadi ya, itu kegiatannya itu ada di mana? Kan PLN ini banyak sekali ya kegiatannya ya. Nah, yang fokus Rizka ini di mana? Apakah tetap ikut juga dengan kegiatan PLN lainnya, misalnya ada meeting-meeting dan seterusnya, atau langsung ke kegiatan kalau saya boleh katakan itu CSR-nya PLN begitu ya, di bidang pertanian dan sebagainya, dengan tadi pupuk dan seterusnya. Atau bagaimana? Silakan Mbak Rizka. Kalau untuk kegiatannya saya di divisi CSR, tapi tetap di kantor Ibu untuk turun lapangnya itu cuma seminggu sekali, dan itu berbeda desa binaan. Nah, kalau 1 minggu sekali berarti Anda 4 hari itu di PLN, di dalam kantor PLN begitu? Betul, Ibu. Betul, Ibu. Ya. Nah, itu apa yang dilakukan 4 hari dalam ketika Anda di PLN? Kalau untuk di PLN sendiri biasanya mendesain stiker, terus kadang mengikuti rapat, begitu Ibu. Ya, tapi rapat yang terkait dengan tadi CSR-nya PLN atau bagaimana? Jadi, mohon maaf, Ibu ingin melihat kesinambungan antara kegiatan Anda di ruangan di PLN dengan yang tadi ke lapangan begitu. Ya, jadi yang Anda nanti susun laporannya itu adalah aktivitas Anda selama Anda 5 hari di PLN dan 1 hari ke lapangan. Itu semua disusun. Bagaimana manajemen of sustainability-nya begitu ya. Nah, tadi Pak Ahyar sudah mengarahkan, pegang saja metodenya POEC, planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, itu dilihat semuanya selama 4 hari di PLN dan 1 hari di lapangan begitu. Nah, yang spesifiknya Project of Sustainability mungkin tadi saya nggak tahu, nanti Pak Ahyar bisa menambahkan. Itu adalah kegiatan yang di lapang, mungkin spesifik ke sana. Apa yang Anda hitung tadi dengan analisis pendapatannya, Anda hitung kelayakannya dan seterusnya begitu. Ya, nah apakah ke sana seperti itu? Kebayang nggak Rizka seperti itu? Kebayang Ibu. Memang seperti itu yang selama ini sudah dilakukan atau bagaimana? Iya Ibu, betul. Izin Oke. Bu Nah, Eka, mungkin ketika 5 hari di monggo izin silakan Bu Pak. Eka, nggih. Mungkin Iya, menanggapi ya. dari Pak Ahyar sama Bu Eka nggih, terkait Ya. kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mbak Rizka di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Rembang nggih. Jadi setiap harinya kami tuh ke kelompok Bu sebenarnya. Bapak Ibu, kita ke kelompok cuman kan dari Rizka kan selalu kita ajak. Jadi kita si Rizkanya itu nggak fokus di satu program CSR saja, yaitu yang Pijar Gemilang. Mungkin yang Mbak Rizka ambil itu mungkin untuk tadinya di program Pijar Gemilang, Bu. Karena mungkin di situ memang Ya. potensinya banyak sekali pohon buah naga, terus inovasi sosialnya juga sudah bekerja sama dengan IPB untuk uji lab kandungan pupuknya. Nah, makanya mungkin Mbak Rizka ini ngambilnya di program Pijar Gemilang. Nah,
setiap bulan, setiap Ya. minggu kita itu ngajak, Mbak Rizka keliling kelompok sebenarnya Bu, untuk, apa namanya, mengajari, terus memberikan, apa namanya, solusi kepada kelompok binaan kami. Jadi Mbak Rizka ini fokus di semua kelompok binaan kami Bu. Ada sekitar Ya. kalau sustain itu 15 program Ibu, di di Ya. apa, program CSR binaan kami itu. Program Bu, Ibu, bukan kelompok. Jadi, kadang saya juga sering merepotkan Mbak Rizka itu untuk, apa namanya, mengisi materi segala macam di kelompok binaan kami semuanya ya. Yang sudah diajari itu terkait manajemen keuangan, terus, bagaimana cara mengolah produk yang baik dan benar supaya, apa namanya, menghasilkan rasa dan awetnya gitu, Bu. Itu sih Bu Eka dan Pak Arya. Nggih. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Edi, apa namanya, informasinya ya, jadi saya lebih jelas begitu. Nah, begitu maksud saya, Mbak Rizka ya, jadi nanti itu yang dilaporkan keseluruhan aktivitas itu. Nah, kalau yang bagiannya Project of Sustainability yang tadi, Mbak Rizka fokuskan ya kepada buah naga itu, jadi tetap fokus di situ. Nanti laporan untuk Project Sustainability-nya ada di, pertanian buah naga itu. Tapi yang bagian manajemen of sustainability itu keseluruhan, mencakup keseluruhan yang dilakukan oleh Rizka ketika magang. Ya tadi, seperti yang dikatakan oleh Pak Edi, istilahnya mengurusi 25 program, itu dilaporkan nanti begitu. Bagaimana planningnya, gimana, activity-nya dengan rapat-rapat. Kemudian tadi kan, ada turun lapang juga, tidak hanya ke, perkebunan naga, tapi juga keliling. Nah, itu dilaporkan nantinya seperti itu. Jadi tidak hanya pijar gemilang begitu ya. Nah, secara keseluruhan begitu ya. Paham ya Mbak Rizka ya? Jadi day per day-nya nanti dituangkan dalam logbook ya. Nah, tetapi secara keseluruhan itu, masuk ke dalam, kegiatan manajemen of sustainability. Atau bisa juga strateginya Anda menyusun dulu, kan logbook kan per hari ya, nanti dilaporkan day per day. Nah, nanti setelah itu bikin laporan akhirnya di, di resume dari kegiatan, yang ada di logbook itu, sehingga tidak hilang begitu catatan atau memori tentang aktivitas. Karena kan 3 bulan tuh lumayan ya untuk diingat satu persatu. Tapi kalau ada di logbook itu bisa dicatat kemudian dirangkum, begitu ya. Nanti jadi laporan, begitu. Nah, ini sudah baik ya, di judul tidak ada, kata analisis karena memang analisis itu, ranahnya ada di riset gitu ya. Walaupun tadi dalam Project of Sustainability itu ada analisis pendapatan, benefit and cost tadi diralat ya, sebaiknya diganti kemudian. Nah itu, mungkin kajiannya tidak seilmiah untuk, untuk skripsi begitu ya. Kalau skripsi kan harus ada, metode penelitiannya seperti apa, metode pengambilan sampelnya seperti apa, kemudian menghitung seluruh biaya, variabel, biaya tetap, biaya total, kemudian benefit tetap, kemudian benefit, totalnya dan seterusnya. Nah, mungkin tidak seperti itu begitu ya, karena itu adalah ranahnya penelitian. Tapi nanti kalau Rizka memang tertarik bisa saja begitu ya, melanjutkan apa yang sudah dilakukan ketika magang begitu ya, untuk, skripsinya. Malahan Ibu mungkin juga Pak Ahyan mengarahkan untuk secepat mungkin supaya lulus tepat waktu begitu. Data sudah di tangan, tinggal kemudian, merapikannya dan kemudian juga membuat dalam format tulisan ilmiah sebagai suatu, kelayakan, skripsi begitu. Mungkin, demikian dari saya Pak Ayah dan Bapak Pak Edi, Pak Fernando, Pak Dimas, monggo silahkan kalau ada yang ingin ditambahkan dari yang tadi sudah dipresentasikan oleh Rizka. Kalau penilaian saya sebenarnya Rizka sudah paham
nantinya itu dibedakan atas 2 kegiatan, juga sudah, aturan-aturan yang sudah yang kami terapkan di departemen sudah dilakukan, sudah ada surat undangan ya. Jangan lupa itu untuk kegiatan-kegiatan lainnya nanti ke depan supervisi, kemudian Lokakarya 2 itu juga harus ada undangan begitu ya. Karena itu bisa, menjadi formal lah begitu, nanti ditunjukkan kepada perusahaan, kepada PLN begitu ya. Nah kemudian, pelaporan dan seterusnya. Nah, mungkin karena ini juga Pak Edi, Pak Fernando maupun Pak Dimas, ini sebenarnya kalau kami di kampus sudah periode UTS. Nah, kalau periode UTS itu sebenarnya sudah periode supervisi di magang ini, begitu ya. Iya, iya. Sudah melewati supervisi. Jadi mungkin nanti Mbak Rizka bisa mengarrange minggu depan mungkin supervisi begitu ya. Kita akan melihat kegiatan. Jangan lupa dilihatnya kita tidak ke lapangan, cukup melihat dari video yang ditayangkan oleh Rizka ya tentang aktivitas yang menggambarkan manajemen of sustainability dan project of sustainability berupa video begitu ya. Baik, saya kembalikan Pak Ahyar ada tambahan sebelum saya kira serahkan cukup. pada PLN? Cukup. Enggak, silakan dari yang lain. Tadi Pak Edi sudah menambahkan, ada Mas Fernando barangkali atau Mas Dimas. Ini kalau mohon maaf saya tanya, kalau ke lapangan survei itu juga didampingi oleh 5 bapak-bapak ini begitu ya? Ya Rizka Betul ya? Ibu, betul. Waduh, pantesan Mbak Rizkanya takut, 4 jagoan. Enggak Bu, Oke. barengan sama teman-teman yang dari universitas lain Bu, kebetulan. Oke, begitu. Oh, ada dari universitas mana saja Pak Ada Fernando? dari UPN Jakarta, kemudian ada dari UGM juga ada Ibu. Oke, nah itu kegiatannya sama di Sama, betul. Pijar Gemilang, Oh, kalau kemudian juga di itunya. pembagian, kalau di sini sih nggak ada pembagian gitu sih Bu, per program atau per kelompok itu nggak ada. Jadi kami bareng-bareng kalau jalan satu ke kelompok A, ke kelompok A semua, jadi semuanya merata gitu sih Bu. Jadi biar semuanya Oke. memahami keseluruhan terkait dengan program dari CSR kami, seperti itu Bu. Mhm. Tapi mungkin yang agak rinci atau agak bisa dikatakan outputnya harus jelas nih dari PB kali. Jadi agak cerewet ini kami dengan Pak Ahyar ya, Pak Ahyar ya. Tapi itu memang karena kebutuhan dari magang ini yang harus disetarakan dengan mata kuliah. Itulah ya yang harus disetarakan mata kuliah. Jadi tidak hanya sekedar magang kemudian kami tinggal nanti kembali lagi kamu tanggal 3 bulan kemudian, enggak begitu. Kami sudah menetapkan timeline yang jelas dan dari timeline itu kegiatan apa saja yang harus dilaporkan dan apa saja yang harus dilakukan mahasiswa itu sudah terkontrol begitu dari awal begitu. Jadi mohon maaf kalau agak merepotkan, mohon maaf kalau agak istilahnya agak ribet lah kami begitu ya. Iya. Kami sadar diri, tapi memang itu untuk yang terbaik lah untuk mahasiswa, mudah-mudahan juga untuk PLN dan pastinya untuk kami berdua. Silakan Pak Ahyar atau Mas Dimas, Iya. barangkali ini Saya saya belum dengar mau suaranya jadi ini. pengen ini dulu Bu, jadi pengen kepo juga ini. Jadi kalau dari universitas lain seperti apa Pak anunya, pelaksanaan magangnya, kontrol dari perguruan tingginya seperti apa Pak? Mohon maaf. Kalau untuk dari universitas lain sebenarnya memang beda-beda Bapak, output dari masing-masing peserta magangnya. Kayak Rizka ada laporan akhir gitu. Sedangkan untuk yang UGM itu kebetulan mereka ke sini untuk mengambil eee, apa namanya data terkait dengan skripsi, seperti itu Bapak. Nah ada yang lainnya juga yang dari UPN itu ada juga laporan akhir tapi berbeda konsep dengan yang dari IPB, seperti itu. Jadi masing-masing peserta Kalau dari magang kontrol perguruan tingginya misalnya UPN, itu kontrol mmm, perguruan tingginya seperti apa? nggak ada yang ini sih Pak, jadi karena mereka magang mandiri gitu ya Pak. Jadi Oh, tidak ada kontrol secara langsung dari perguruan tinggi gitu. Sedangkan kalau untuk yang mungkin dari IPB kali ya yang memang ada kontrol dari dosennya masing-masing. ya, ya itu Mas mau bilang eh, repot aja kok susah jadi kontrol ya. Mohon maaf iya kalau Mboten kami Bu. merepotkan ya. Beberapa sekuen pertemuan-pertemuan begitu. Mboten napa-napa Ibu. iya. Iya, iya terima kasih nih Pak Edi, Pak Fernando, Mas Iya, Mas Fernando sebenarnya dan nggak merepotkan Bapak Ibu. iya, Oh, Cuman tenang. karena malah kalau bagus sih
menurut kami ada dosen pembimbing atau dari universitasnya yang memantau atau memonitoring langsung kegiatan mahasiswanya di sini. Kan jauh lebih baik itu sebenarnya Bapak Ibu dibanding kayak magang-magang yang dilakukan secara mandiri atau tidak ada monitoring dari dosen pendamping atau dari universitasnya. Malah kami terbantu Bapak Ibu untuk dengan adanya dosen pembimbing atau dengan adanya monitoring seperti ini tuh bagus karena memang supaya mahasiswa-mahasiswa yang magang itu mengerti apa yang memang jadi tanggung jawabnya di sini dan nanti bisa dipelajari dengan membentuk atau semacam laporan atau apa dan mungkin malah terbantu adanya magang ini bisa menyebarkan informasi yang terkait mungkin yang inovasi-inovasi yang ada di kelompok binaan kami. Gitu sih Pak. Jadi lebih Iya. bagus, saya malah mendukung dengan adanya monitoring pendampingan semacam seperti ini Pak. Nggih, Iya, jadi lebih iya paham terima kasih nih. mahasiswanya. Ya Nggih. terima kasih Pak Edi gitu. Jadi bukan apa-apa. Jadi tadi kepo sedikit itu pengen tahu juga kita karena memang kalau magang di PB ini yang untuk mata kuliah seperti ini kami terstruktur ya Bu Eka ya. Jadi memang Ya. sudah ada timeline-nya yang harus kita taati juga gitu sehingga itu ya kalau itu dinilai bagus kontrol ini ya terima kasih sekali gitu karena memang begini kalau loss saja gitu sedangkan ada kontrol saja itu untuk laporan kemarin apa yang MOS apa yang apa SPE-nya itu kan Masih masih banyak yang salah kemarin ya, masih harus diperbaiki ya ya. jadi banyak juga Pak gitu kan jadi kan misalnya judul magangnya itu seperti penelitian gitu padahal ini kan bukan Ya. penelitian nah hal-hal seperti itu kalau kita tidak kontrol ya tidak ada kontrol dari perguruan tinggi dalam hal ini dari Ya. pembimbing gitu ya ya loss saja ya akhirnya Ya. apa tujuan kita nggak tercapai gitu ya terkait Benar. dengan magang itu gitu ya. Ya. Sekali lagi terima kasih kami Pak gitu. Jadi memang juga untuk evaluasi kami juga gitu. Kalau itu dinilai bagus ya sangat terima kasih gitu. Dan ini memang ada ya saling saling menguntungkan gitu saya kira ya kalau dengan hal-hal seperti ini ya. Ya silakan Bu Eka. Ya, ya. Mungkin saya mengingat memberi masukan saya bukan memberi masukan mengapa kami harus kontrol ketat begitu karena juga ini pengalaman di tempat yang lain ya Pak ya ada yang mahasiswa magang itu kami sudah mengontrol ternyata magangnya tidak diketahui oleh pimpinan begitu jadi mereka masuk melalui humas begitu ya jadi pimpinan waktu itu kalau tidak salah lembaga pusat studi ya Pak Ahyar ya. Nah, Das. ya DAS Das. ya lembaga DAS begitu ya. Nah itu kan kami jujur kami malu begitu ya karena kami sudah menyiapkan surat sudah bawa surat rasanya mahasiswa itu begitu. Jadi ketika lokakarya ketika ini pimpinannya tidak tahu begitu. Nah ini yang kami makanya kemudian kami rasa itu sudah ketat pun juga ternyata masih dirasakan kecolongan lah begitu. Jadi ya mungkin bagi kami kontrol ketat seperti ini, tapi mungkin bagi mitra, aduh ini bagaimana sih IPB kemarin baru pralokakarya, sekarang lokakarya 1, besok supervisi, nanti lokakarya 2 lagi. Nah itu kan mungkin menyita waktu ya dari Bapak Ibu sekalian, dari Bapak-Bapak yang memang saya tahu kesibukannya banyak begitu ya. Tapi alhamdulillah kalau dan syukur terima kasih kalau direspon positif begitu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan begitu. Mangga Iya. silakan barangkali Iya. Pak Saya Dimas sedikit ingin sedikit Saya saja. sesuatu yang disampaikan. Oh mangga eh, silakan Pak Ayar. Bu Eka, punten mau diskusi sebentar terkait dengan Ya, output dari Rizka. Rizka coba ya. di-scroll ke yang bagian output. Jadi kayak Ya, kalau nggak salah ada 3 infografis, video, sama apa gitu kalau nggak salah tadi. policy brief bukan? Lagi Rizka, yang output. Tadi kayaknya ada beberapa. Nah Terakhir ini ya ini output, ya betul, output infografis, pelaksanaan video. infografis
video pemberdayaan sama video dokumentasi kegiatan. Ya, Sebetulnya kalau misalnya jadi sebelumnya seperti ini Bu Eka, Pak Hayar, dari kami, dari Mas Edi sebagai pembimbing itu juga ada, tugas akhir yang diberikan kepada Rizka berupa, rekomendasi program, pemberdayaan masyarakat, untuk kami gitu. Kami, mungkin ini diskusi aja sih Bu Eka. Kalau misalnya, apakah output pelaksanaan dari Capstone ini sendiri itu sudah ada ketentuan dari, universitas atau, tidak gitu? Kalau misalnya bisa diganti gitu, salah satu dari 3 ini karena, sepertinya nanti kalau misalnya dari kami ada tugas akhir, kemudian dari output ini ada bentuk tugas akhir yang berbeda, sepertinya nanti kasihan Rizkanya gitu. Apakah bisa, bentuk output tugas akhir dari kami itu menjadi output dari pelaksanaan Capstone ini sendiri, yaitu terkait dengan pembuatan rekomendasi program, TJSL mungkin menggantikan salah satu dari 3 ini atau mungkin bisa digabung menjadi satu baik, gitu? saya respon Pak Ayer ya. Ya, Terima ya, ya. kasih Mas Fernando. Jadi, kalau dari kami sebenarnya output pokok ya, Iya, wajib itu adalah logbook harian, laporan kemajuan, dan laporan akhir. Nah, menyusun video itu sebenarnya sebagai pengganti karena kami tidak bisa melakukan supervisi langsung ke lapangan atau ke lokasi di mana mahasiswa ini magang. Sehingga kami ingin melihatnya melalui video begitu atau melalui, yang dipresentasikan oleh, mahasiswa magang begitu. Nah, kalau tadi juga saya dengar, Mbak Rizka mengatakan ada, output tambahan nih Bu, begitu, yaitu infografis, manfaat program, video pemberdayaan UMKM, dan video dokumentasi kegiatan. Nah, kalau misalkan ada salah satu video ini barangkali atau yang tambahan ini akan digantikan, monggo saja nanti didiskusikan dengan Rizka. Karena ini tidak, wajib begitu, yang wajib itu yang 3 di bawah, yang di atas ini, tambahan begitu ya. Jadi nanti diserahkan saja kepada Rizka, monggo mau yang, misalnya pemberdayaan UMKM ini digabungkan saja dengan toh membuat video juga tidak perlu dalam waktu 3 bulan kan? Hanya 1 sesi saja mungkin ya nggak? Videonya juga tidak video yang dokumenter yang menggambarkan dan membutuhkan biaya yang besar, tidak kan? Menggunakan handphone ya? Bagaimana nih iya, Rizka iya. nih, bentuk pertanggungjawaban ketiga Iya Ibu, kegiatan ini? menggunakan headset. Hah? Iya Ibu, videonya cukup video kegiatan setiap harinya Mhm. saja Ibu. Oke, good. Nah, jadi artinya kalau ada satu tambahan dari Pak Fernando, ini spesial yang minta Pak Fernando soalnya ini. Itu Mhm. tidak keberatan dengan laporan itu. Bisa ya? Bisa. Bisa lah, pasti ya. Oke, nah jadi membuat, tadi ya, jadi laporan akhir itu nanti ketika, Rizka selesai, kegiatan. Laporan kemajuan ini kan sebagai perjalanan nanti sebelum, sesudah dari supervisi ya. Nah, jadi yang diminta oleh perusahaan tadi laporan, apa namanya tuh, tadi saya lupa Pak Fernando mengatakan, Rekomendasi program TJSL, Bu. rekomendasi program. Bisa ya Mbak Rizka ya? Di luar video ini, video kan hanya di-shoot begitu ya. Jago kok Mas Fernando, Mbak Rizka ini jago. Sudah oke, udah biasa, sudah teruji di IPB ya. Di IPB ini kalau TPB itu mereka harus belajar semuanya, fisika, kimia, biologi. Padahal di ESL mereka nggak dapat tidak mendapat lanjutan dari fisika, kimia, biologi begitu. Mata kuliahnya beda. Tapi mereka sudah tangguh. Jadi kalau ada Iya, laporan rekomendasi, insya Allah Rizka bisa iya, siap iya. ya Rizka ya. Jadi besok kan Oke. istilahnya kalau misalnya bisa diganti gitu, jadi Rizka mengerjakan output pelaksanaan dari magang itu langsung sekaligus gitu. Jadi nggak perlu nanti yang sendiri untuk perusahaan, nanti sendiri untuk Iya, universitas iya. gitu. Jadi biar lebih mudah, lebih ringkas, lebih efisien Ya, dan lebih tidak membebani peserta magang gitu. oke. Mungkin Saya itu aja. bertanya Terima mungkin kasih. Mas Fernando, saya mau tanya, apakah laporan rekomendasi ini semua mahasiswa magang ya membuat Betul, satu lapor? Jadi betul. bukan laporan individu-individu
individu Iya, gitu bukan, kan? Ah, individu tapi Bu, untuk, rekomendasinya. Tapi nanti, dipresentasikan ke kami memang, dalam bentuknya individu, seperti itu. oke. Ya, tapi maksudnya part of dari laporan keseluruhan rekomendasi gitu. Ya, Iya, betul, bentuknya nanti oke. rekomendasi. Ya, ya. Oke. Eh, Iya. mungkin Pak Ahyar ada yang ingin ditambahkan? Iya, iya menyambut baik itu tadi. Ya, nggak apa-apa itu bagus karena memang di sini kan judulnya juga keberlanjutan ya. Jadi keberlanjutan itu ya pasti ada, terus ada juga rekomendasi ya yang diinginkan gitu. Terus tadi terkait tadi apa ya? Saya lupa mau ngomong tadi kan yang Bu Eka sampaikan sebelumnya tadi, tapi lupa apa ya? Ya, Ya ini itu aja mungkin tiga apa? laporan wajib. Bukan Tiga Bu yang laporan sebelum wajib. tentang apa? Sebelum sebelum menanggapi yang ini tadi lupa saya apa ya tadi lupa. Ya Ini udahlah, kegiatan dengan perusahaan mitra, bukan? udahlah, udah tua jadi lupa. Ya udah dah, nanti aja ya. Oh, Enggak ini ini. yang spesifik. Kalau yang kegiatan dengan saya overall ketika Mbak Rizka ini magang A sampai Z. Tapi kalau yang spesifik bagiannya Pak Ahyar ini Oh, di perkebunan naga, buah naga merah misalnya. Itu iya iya. maksudnya, bukan? Iya. Iya, ya terkait itu juga salah satunya terkait itu penting kalau seandainya misalnya Rizka nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, langsung WA saja ke saya misalnya dengan analisisnya atau apa gitu itu ya silahkan aja gitu ya. Jadi tidak harus ini apa namanya kita pertemuan seperti ini gitu ya. Jadi kalau ada yang apa segera harus ditanyakan, tanyakan aja lewat WA gitu ya. Oke, oke saya kira cukup Bu. Ya. Baik. Mungkin demikian barangkali ada yang ingin ditambahkan dari mitra. Mas Dimas ini dari tadi buka tutup. Monggo, monggo. Ya. Baik, saya tanggapi ya Pak ya. Ya, saya Ya ya menyambut silakan baik Bu. itu ya, positif sekali ya. Memang sebaiknya Rizka apapun aktivitasnya ditampilkan di websitenya PLN ini begitu ya mitra. Jadi supaya ada khalayak atau publik itu juga mengetahui apa kegiatan ada kegiatan magang dan apa yang dilakukan oleh mahasiswa magang begitu. Itu positif vibes untuk mahasiswa, untuk perusahaan dan juga untuk kami dari institusi pendidikan begitu. Ya, jadi update terus saja itu di website begitu ya, aktivitas-aktivitas. Tapi mungkin yang diupdate itu kan beritanya ya, tapi nanti kan ada penyunting dan ada organisasi sendiri itu kan yang mengelola website di mitra ya di PLN ya. Mungkin itu baik Mas Dimas ya, saya respon positif. Saya tambahkan dikit, Mas Dimas. Jadi betul itu bagus sekali sejalan dengan Bu Eka tadi ya. Dan itu juga sebetulnya itu bisa dieksplor lagi gitu ya, tidak hanya di websitenya perusahaan gitu, tapi juga Rizka bisa siapkan gitu Website tiap XL ya. kegiatan-kegiatan tiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa misalnya Anda buat tulisan gitu untuk berita. Ya berita online itu kan cukup banyak di situ gitu mungkin ya. Jadi itu apa namanya win-win ya bagi
perguruan tinggi dan juga dari perusahaan gitu. Jadi sekaligus juga jadi menginformasikan juga Pak Edi, Mas Dimas dan Mas Fernando, ini kan program ekonomi program studi ekonomi sumber daya dan Magang. lingkungan untuk level S1 ini kan baru satu-satunya ya di Indonesia itu ada di IPB gitu ya. Untuk level S1 ya Pak ya, program S1. Prodinya ya. Sehingga prodinya. Sehingga memang kami juga dulu bahu-membahu ini untuk memperkenalkan program studi S1 ESL itu apa sih gitu ya. Nah, saya harap juga Rizka udah magang begini jangan sampai nanti ditanya pihak luar gitu, apa itu ESL? Apa bedanya dengan ekonomi pembangunan gitu? Jangan sampai itu nggak tahu ya, jangan sampai nggak bisa jawab gitu. Ya, keterlaluan saya katakan gitu. Makanya saya selalu kalau masuk di kelas gitu kan itu hal-hal yang kemungkinan ditanya masyarakat itu, jangankan masyarakat, itu keluarga kita sendiri juga kita ada di ekonomi sumber daya lingkungan, opo iku nduk gitu kan, opo anu bedone gitu karo ekonomi pembangunan yang ada di tiap perguruan tinggi. Nah ini jadi saya kira itu sangat bagus. Terima kasih Mas Dimas ya. Kalau ini gampang kok nulis ini berita itu, Anda kan sekarang kan banyak ini ya bisa AI gitu kan, dibantu tinggal nanti dilengkapi dengan desa-desa tempat kita ini gitu. Jadi itu sangat ini. Jadi tiap kegiatan apalagi kan Anda seminggu sekali ke lapangan gitu. Itu sebelum ke lapangan siapkan aja, tadi di lapangan tinggal ganti-ganti sedikit gitu ininya kegiatannya apa dengan apa dan apa itu. Jadi pasti dibantulah oleh Mas Dimas juga yang menginginkan itu juga itu tadi win-win ya. Jadi menginginkan satu sisi apa itu nama perusahaan juga dikenal masyarakat, kegiatan-kegiatannya sehingga itu juga saya pikir juga itu bisa menambah muatan positif untuk penilaian ini ya, memperkuat propernya ya Pak ya, mungkin ya. Ya, itu aja mungkin saya tambahan saya, terima kasih. Ya. Iya betul. Ya. Ya. Iya. Iya, kami menyadari itu Pak. Jadi contohnya kegiatan IPB itu program rektor sekarang itu ada IPB dosen pulang kampung namanya, ya walaupun tidak di kampung sendiri. Nah itu juga dituntut sekarang itu untuk tahun ini tuh 4 berita online untuk di daerah, terutama di daerah tempat lokasi kita melaksanakan kegiatan itu. Nah itu artinya dari sisi IPB itu kan ya lebih memperkenalkan IPB, kegiatan-kegiatan IPB gitu ya. Nah, sama dengan ini gitu. Jadi dari pihak perusahaan PLTU ini kan hal yang sangat positif nantinya untuk kalau banyak kegiatan-kegiatan itu memang harus disampaikan ke masyarakat gitu ya. Makasih. Baik, mungkin waktunya sudah habis juga, sudah 1 jam begitu ya. Cukup Rizka ingin close statement barangkali sebelum ditutup? Atau cukup? Mohon izin sebentar Ibu. Monggo. Oke. Alhamdulillah seluruh agenda karya 1 kesempatan pada hari ini selesai. Terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Eka, Bapak Ahyar, Mas Edi, Mas Nanda, dan Mas Dimas atas arahan, masukan, serta kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama. Sebelum menutup kegiatan Lokakarya 1 hari ini, saya mohon izin untuk mendokumentasikan terlebih dahulu. Ya, mungkin di ini share, close share-nya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live dulu ya. Foto dulu Pak, sebentar Pak. Udah dipoto. Ya. Sudah selesai Mas Rizka? Ya, oke. Sudah terbuka 3, semuanya. 2, 1. Ya. Oke. Sudah cukup?
Baik, terima kasih Oke. Pak Edi, Sekian Pak dari saya, Yan, Pak Ya, mohon maaf Dimas. apabila kasih. terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ibu wabarakatuh. pamit Saya ya izin Bu, Bapak ya, Ibu ya. Terima izin Ya, semuanya. kasih. Mangga. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.